Ya pemirsa, kembali lagi di Manajemen. Bagi pemirsa yang tidak dapat menjangkau channel Dhamma TV, bisa mengikuti atau melihat di YouTube Dhamma Televisi atau streaming di dhamaweb.tv. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengenai pemuda yang sangat bahagia. Baik Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan kalau anak kecil-kecil tidak perlu dibatasi, ditegaskan yang terlalu tegas sama orang tua ya Pak ya. Karena saya dulu juga gitu loh Pak. Waktu kecil lari-larian di atas meja juga, tapi sekarang ya duduk manis sudah. Ya duduk manis kayak gini. Karena seiring perkembangannya anak itu bisa Pasti merubah belajar, juga ya, masih ya. belajar. Oke, Mbak Hani, kalau Mbak Hani di sejarah bangsa Indonesia kan selalu diajarkan tentang generasi muda yang dulu. Itu menurut Mbak Hani kan jelas sekarang kan berbeda dengan generasi yang sekarang. Bahagianya generasi yang dulu sama yang sekarang jelas juga berbeda. Menurut Mbak Hani, perbedaannya seperti apa sih dan apa yang perlu dicontoh di generasi yang dulu? Nah, ini kebetulan saya pernah buat film ya. Filmnya juga tentang budaya. Nah, itu ceritanya kan tentang anak muda yang udah terjerumus ke hal-hal yang ya seperti sekarang kayak misalkan clubbing atau bahkan drugs kayak gitu. Dan di film itu ada satu titik balik yang kan itu kayak ceritanya mencintai budaya kita. Dengan itu kebetulan waktu itu budaya yang kita ambil itu tembang Jawa Pak. Tembang Jawa kayak gitu. Jadi ada flashbacknya di mana dia itu pernah belajar tembang kayak gitu. Jadi kayak kita itu harus mencintai budaya kita juga. Selain kita harus mencintai yang lain, tapi kita tetap harus balik ke budaya kita sendiri gitu, melestarikan. Karena kalau nggak kita itu siapa lagi? Iya, gitu. siapa lagi? Kalau nggak generasi yang sekarang siapa lagi ya? lagi, Akan meneruskan generasi yang dulu. Dan ngomong-ngomong Pak, ini filmnya juga menang kemarin ya? Menang FLS 2N tingkat nasional ya Mbak Hani ya? Benar. Oke, tentang budaya, menguri-uri budaya kita Pak. Uri-uri budaya. Iya. Jadi kalau Pak Pendeta kan juga di Jawi Wetan ya Pak ya, di Kejawa. Itu seperti apa Pak? Boleh diseringkan untuk generasi muda mungkin yang ada di rumah untuk melestarikan Jawanya? Iya, kalau gereja kami itu ya memang kekristenan itu kan dibawa dari Timur Tengah. Ya. Ya, dari Timur Tengah belok ke Eropa, kemudian masuk ke Indonesia, ada yang dari Timur Tengah masuk ke Indonesia. Yang Muslim juga begitu, dari Timur Tengah, ada yang belok dulu ke Cina. Ya, kemudian masuk ke Indonesia dibawa sama Cheng Ho sama Mahuan apa itu. Ada yang dari Gujarat, India masuk ke Indonesia. Jadi kalau agama-agama yang sekarang menjadi besar di Indonesia itu sebenarnya berangkat dari luar. Tapi begitu tiba di Indonesia ya mestinya jadi agama di Indonesia gitu, bukan lagi agama di Arab, bukan lagi agama di Palestina, bukan lagi menjadi agama di Eropa, di Amerika kan begitu. Nah, itu yang menurut saya harus kita sadari. Jadi sadar budaya, sadar generasi. Sadar budaya itu adalah pertama bahwa kita tinggal di Indonesia, kita punya alam yang sangat berbeda. Ya. Kalau kita lihat Timur Tengah, Eropa, Amerika itu kan ada di utaranya Katulistiwa. Musimnya mereka punya musim 4. Kita 2. Ini sangat menentukan karakter atau cara orang menyikapi hidup. Negeri kita juga sebenarnya negeri maritim, bukan negeri bukan negeri daratan kita ini. Tapi negeri maritim, cara pengelolaannya juga beda. Pengelolaan alamnya juga beda. Makanya itu budaya-budaya subur tempat kita itu perlu terus diuri-uri. Sekalipun Mbak Hani misalnya pakai hijab, saya pakai belangkon Jawa begini. Ya, ini tetap kita hidup di Malang. Hidupnya kita di Malang, ya Arema kita di sini. Ya kadang-kadang memang kemudian ada diskriminasi. Kalau Jawa bagian barat atau Jawa Tengah itu adalah Jawa alus dan itu nilainya lebih tinggi daripada Jawa bagian Arek, ya, timur ya. Arek itu Malang sampai Surabaya, itu Arek. Itu dianggap Jawa yang kasar, Jawa yang buruk. Oh tidak.
masing-masing punya sistem nilai yang berbeda walaupun sama-sama Jawa. Dan kita harus bangga dengan itu. Yang pertama sadar budaya, yang kedua sadar generasi. Generasi saya dengan generasinya Mbak Nancy, Mbak Ani pasti berbeda. Tidak bisa saya mengukur generasinya Mbak Hani dari perspektif saya yang lahir tahun 60-an. Iya kan? Tidak bisa, itu tidak adil sama sekali. Atau sebaliknya, perspektif tahun 2000-an dipakai untuk menilai orang-orang yang hidup dari tahun 50-an atau 60-an. Jadi itu sadar generasi, sehingga kita bisa saling menerima. Ini salah satu cara untuk merawat, untuk memelihara kebahagiaan bersama. Kalau kebahagiaan individu mungkin mudah, tapi sekarang yang paling penting adalah merawat kebahagiaan bersama. Iya. Nah, celakanya bangsa kita ini lagi tidak bahagia sekarang. Iya. Sangat mudah jatuh dalam yang namanya diskriminasi. Ya, diskriminasi itu adalah perbedaan yang dikasih nilai baik atau buruk. Perbedaan nggak masalah, gender berbeda, ada laki-laki, ada perempuan. Itu no problem. Tuhan menciptakannya kayak gitu. Tapi begitu dikasih nilai laki-laki itu baik, perempuan itu buruk, itu jadi diskriminasi. Kulit saya coklat, kulitnya panjenengan lebih putih. Putih itu baik, coklat itu buruk, jadi diskriminasi. Padahal sebenarnya nggak ada masalah, gitu kan? Iya. Jadi kenapa lulus SD itu ya memang dia lulusan SD, terus satunya lagi lulusan S3 ya, doktoral. Kemudian yang doktoral itu baik, yang SD buruk. Loh, nasibnya orang tuh beda-beda. Tidak perlu kita menghormati hanya karena perbedaan strata pendidikan. Itu contoh ya. Nah, kita itu sangat sensitif dengan kayak begitu sekarang ini. Ini yang membuat kita sebagai bangsa menjadi kurang bahagia. Karena kita selalu tidak terima dengan keberadaan orang lain. Nah, kalau kita sudah bisa menerima keberadaan orang lain apapun perbedaannya, itu sebenarnya bahagia yang terawat ya, secara nasional. Oke. Ternyata tidak terpengaruh pada pendidikan juga ya Pak ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong saya umur 20 tahun sudah S3 Pak. SD, SMP, SMA. Oke, untuk Mbak Hani kan kita juga perlu menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Selain diri kita sendiri, perlu sekali untuk orang lain. Bagaimana menurut Mbak Hani, apa yang akan Mbak Hani lakukan agar tidak melukai hati seseorang? Kalau untuk nggak melukai hati seseorang, jaga sikap sih, jaga sikap kita yang baik-baik, jangan yang buruk kayak gitu. Ya kita sadar di mana, kan ada istilah ya, di mana langit dijunjung di situ kita berpijak, gitu ya Pak. Kayak gitu. Saya takut salah. Kayak gitu. Jadi kita juga harus menghargai orang lain juga ya. Kita harus pandai-pandai berbicara kepada orang lain agar tidak menyakiti hati ya. Oke, kalau begitu pesan-pesan Mbak Hani untuk pemirsa, untuk anak-anak muda seusia Mbak Hani tentang pemuda bahagia itu seperti apa? Ya, untuk teman-teman di luar sana yang lagi di rumah, yang lagi nonton ini, kita berhak bahagia tanpa ada tuntutan dari siapapun. Kita harus mencintai diri kita untuk bahagia. Jangan ada insecure, jangan ada rasa kayak kita tuh kurang ini, kurang itu, kayak gitu. Cukup bersyukur, terima apa yang udah kita miliki, kayak gitu. Oke, kalau harapannya Mbak Hani sendiri untuk generasi muda? Harapan untuk generasi muda sekarang lebih sadar sih, kita itu Indonesia kayak gitu, lebih menghargai, menjunjung tinggi bangsa kita sendiri. Kita boleh cinta sama misalkan produk luar negeri atau skincare luar negeri atau apa, tapi kita juga punya skincare lokal, kita punya yang lokal, produk lokal kayak gitu. Jadi kita harus juga beli buat meningkatkan ekonomi negara kita juga. Oke, ya kita harus mencintai apa yang sudah hasil di Indonesia sendiri ya. Oke, kalau Pak Pendeta sendiri, Pak Pendeta sudah senyum-senyum dari tadi, kelihatan bahagia sekali Pak ya hari ini ya. Saya bahagia ditemani mbak-mbak. Oke, Pak, harapan dan pesan-pesan untuk pemirsa yang di rumah Pak. Iya, untuk para orang tua, yaitu tadi kita perlu sadar budaya dan sadar generasi.
beri kesempatan kepada generasi muda untuk membebaskan dirinya dalam beraktualisasi dan berbagi sesuai dengan cara mereka. Tidak perlu terlalu mendikte mereka. Beri kepercayaan kepada mereka karena ini zamannya mereka, bukan zamannya kita lagi. Ya, kita ini cuman sisa-sisa, ini sebentar lagi, ini udah teken kontraknya habis. Iya. Ini untuk orang tua, untuk para muda, beranilah untuk mengekspresikan dirimu, mengaktualisasikan dirimu dengan penuh cinta, dengan penuh perhatian kepada siapapun. Jangan mau dikurung oleh sekat-sekat apapun yang membuat kamu jadi tidak kreatif lagi. Kreatiflah karena ini adalah zamanmu. Terima kasih. Oke, kalau untuk harapannya sendiri Bapak untuk generasi muda yang sekarang? Untuk generasi muda yang sekarang, makin tahu dengan dirinya sendiri, makin tahu dengan keluarganya sendiri, lingkungannya sendiri, dan makin mencintai negerinya sendiri. Oke, Ya. kayak saya tadi bilang ya Pak ya, nggak apa-apa mencintai budaya luar, asalnya nggak lupa sama balap kelereng gitu ya. Sate lele. Iya, tangkap belut gitu juga ya Pak ya. Oke, Kak Bapak di kesehariannya sekarang ngapain Bapak ngomong-ngomong? Saya itu kan mengajar, Iya. ya, mengajar. Saya diberikan tugas mengajar di Institut Pendidikan Teologi Balewiyoto. Ya, sejarah, filsafat, juga etika. Oke. Tapi sehari-hari juga seringkali dikeluh kesai anak-anak muda itu yang putus pacaran. Oh, curhat. Itulah. Oke. Jadi saya tahu juga itu anak-anak kayak apa, polanya mereka berpacaran itu seperti apa. Itu. Pokoknya terus Iya. mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Rumah tangga Oh, muda iya. gitu kan. Iya. Yang kesulitan untuk saling adaptasi begitu ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini Sami-sami. untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Terima kasih juga kepada Mbak Hani yang sudah berbagi pengalaman ya untuk menjelaskan apa sih arti bahagia yang sesungguhnya itu. Oke, baik pemirsa Dharma TV, saya Nancy Dea Unika pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton Manage Your Mind. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dan kembali di episode minggu depan. Sampai jumpa.